Oke teman-teman, kita akan lanjutin jawaban dari live Instagram yang terlewat teman-teman ya. Bapak Akil 799 Ko, untuk CV, pajak yang harus dibayar, apakah PPh 21, PPh 25, PPh 29, dan PPN saja? Ya jawabannya iya ya teman-teman ya. Apalagi yang mau dijawab, yang ini ya. Semuanya, jadi teman-teman nggak usah khawatir Pak Akil, eh 21 iya, 25 iya, 29 iya, PPN iya, PPh 22 enggak, PPh 23 iya, PPh 4 ayat 2 juga iya. Intinya gini sih, setiap kali Bapak ada penghasilan, maka ada potensi pajak, ya bisa PPh 4 ayat 2 final, bisa PPh badan ya. Kemudian ketika Bapak bayar uang yang bukan untuk beli barang, maka itu ada potensi PPh 23 kita memotong. Kemudian bayar gaji pegawai itu PPh 21. Gitu sih, Pak. Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan nanti akan paham. Coba dijalanin dulu CV-nya ya. Oke. 799. Kemudian Ibu Meli Halim, malam kawan, malam bukber ada masanya 10 tahun Bu ya maksimal. Dan pajak yang kurang bayar kena denda berapa persen? 100% Bu ya. Jadi kalau 10 berarti bayar 10 plus 10. Jadi denda 100% kalau bukber. Kalau kita mau bayar ya. Semoga teman tuh Bu Meli Halim. Ibu Meli Halim. Oke. Kemudian Ibu Niaiha. Kok kita yang menyetor PPh 22 terkena 0,25% emas batangan sebagai penjual, misal PTA. Jika ingin menyetor PPh 22% ke negara, apakah menunggu PTB atau pembeli membayar lunas dulu transaksi dan yang terkena PPh 22? Saya masih nggak paham. Maksud Ibu ini masih terhutang atau piutang gitu, Bu ya? Nah, dalam hal perhitungan pajak itu tidak usah menunggu dibayar, Bu ya. Tidak usah menunggu pelunasan, tetapi ketika terjadi invoice, kita sudah mengakui terjadi penjualan, maka sudah terhitung untuk mulai menghitung pajaknya, gitu ya. Jadi tidak harus menunggu, tidak perlu dan tidak boleh menunggu uang kas masuk, tetapi ketika buka invoice sudah terjadi pengakuan. Nah, inilah prinsip accrual basis ya, accrual basis artinya sesuai pengakuan. Kita sudah mengakui adanya penjualan sejak ada invoice, walaupun itu belum dibayar. Oke. Semangat itu Bu Nia. Ibu Niaiha. Oke. Kemudian Bapak Akyau 799. Kok untuk buku pelajaran setauku kan nggak ada kena PPN-nya. Memang betul ya, PPN buku pelajaran biasanya tidak ada PPN. Pelaporan di CV gimana? Untuk pembelian ke supplier kan otomatis tidak ada PPN-nya juga. Betul Pak, artinya ketika Bapak beli, nggak usah jurnal PPN, ketika Bapak jual juga tidak usah jurnal PPN. Begitu Pak. Sesimpel itu. Nah, semoga tahu tuh Pak Akyau. Akyau 799. Oke. Bapak Revalian, saya jualan online, omset masih UMKM, tetapi istri juga jualan punya tokonya sendiri di online. Pajaknya dipisah atau digabung? Eh, jadi gini Pak, menurut saya Pak ya, menurut saya yang gampang adalah digabung ke suami. Jadi si istri ini nih, walaupun dia punya MPWP atau dia tidak punya MPWP, udah nggak usah ngurus, dia nol aja. Dia laporin nol aja. Tetapi omset, baik itu omset suami maupun omset istri, digabung saja dilapor di SPT-nya suami sebagai omsetnya suami. Oke? Nanti hartanya, rekeningnya juga dilapor di SPT suami. Beres. Paling gampang seperti itu ya. Nah, tetapi kalau Bapak mau pisahkan, boleh juga. Kalau Bapak mau pisahkan boleh ya. Jadi suami punya omset sendiri, istri punya omset sendiri, itu boleh. Nanti bagaimana dengan pengurangan 500 jutanya? Si suami dapat diskon 500 juta, si istri pun dapat diskon 500 juta. Jadi dapat 1 M. Oke, begitu ya. Untuk batasan yang tidak kena pajak. Tetapi bagaimana dengan batasan 4,8 M? Batasan 4,8 M itu digabung ya. Jadi tidak terpisah, maka gabungan. Jadi 2,4 maksimal 4,8 berdua. Gitu ya. Nah, semoga teman tuh Pak Revalian. Bapak Revalian. Oke. Ibu Mega Cicilia. Ibu Mega Cecilia, kok untuk dokter yang kerja di RS akibat TER kan pajak PPh 21 jadi kecil. Supaya nggak kena kurang bayar di bulan Desembernya gimana strateginya kok? Nggak ada strateginya Bu, kita bayar aja di bulan Desember. Memang ini masalah yang akan jadi bom waktu ya. Ini akan jadi bom nanti ketika Desember. Ketika Desember akan banyak sekali orang yang ribut gara-gara ini. Yang di awal dia dipotong lebih rendah, nanti dia dipotong lebih besar di bulan Desember. Itu akan terjadi dan Ibu harus siap untuk itu. Dan gue rasa akan meledak tuh, mungkin di bulan Desember atau Januari bakal banyak orang komplain gara-gara hal ini. Ya begitulah negara ini ya, bikin aturan seperti itu. Semoga teman tuh Bu Mega. Sisilia. Bapak Akyau 7. Bapak Akyau,
Kok staf yang tidak punya NPWP berarti lapor PPh-nya pakai NIK ya? Betul, Pak, ya, betul pakai NIK dan tidak lagi mengalami kenaikan 20%. Oke, semoga terbantu Pak Akyao. 99. Oke, Ibu Ibu Lydia Lydia, saya bangun 5 ruko Setiawan, dengan luas masing-masing 110 meter persegi. Kalau IMB, PBB dan sertifikatnya di-split, apakah kena pajak KMS? Dia satu lokasi nggak, Bu? Kalau dia satu lokasi, walaupun Ibu potong-potong, saya rasa kena ya. Tetapi kalau ini beda lokasi, beda alamat, bahkan beda beberapa tempat, ya mungkin berbeda, nggak kena ya. Tetapi kalau satu lokasi Ibu potong-potong, ya saya rasa kena ya. Bagusnya di-split per ruko atau surat-surat digabung semua saja. Rencana cuma mau disewakan. Menurut saya, Bu, bayar aja KMS-nya, jadi beres. Ibu nggak usah pusing mengenai perlu split atau nggak perlu split. Bayar aja PPN KMS, selesai. Jadi setelah Ibu bayar PPN KMS, Ibu udah nggak usah pusing, mau di-split boleh, mau nggak di-split boleh, terserah Ibu. Intinya bayar PPN KMS supaya nggak ada ribut dengan AR nanti. Memang itu kewajiban kita bayar. oke. Kemudian Bapak Ati-Ati 09. Maaf, kalau badan usaha udah dipotong PPh final, misal 6% jasa konstruksi, apakah nggak perlu setor PPh final 0,5% dari omset lagi, Makasih, Nggak perlu, Pak, ya, nggak perlu. Kalau sudah bayar PPh final yang lain, maka tidak perlu lagi bayar PPh final yang ini, yang 0,5, udah nggak perlu, ya. Thank you, Pak Ati. Ibu Atie 09. Ibu Ibu Nikawa, Ningka melakukan restitusi PPN, apa yang diperiksa, tanya alur PPN-nya saja atau PPh juga akan dibongkar? Jawabannya suka-suka si pemeriksa pajak ya, kalau dia mau periksa semua ya diperiksa semua, kalau dia mau periksa PPN saja ya PPN saja. Jadi terserah si pemeriksa pajak, terserah dia mau ngapain, kita hanya bisa terima nasib, begitu sih, Bu. Semua terbantu, Bu Ningkawa. Kawa. Kemudian Ibu Melisha Bu Melisa, Kamsya, thank saya you selalu sama-sama. sama-sama. Sukses, Bu. Bu Akio Bapak sama-sama. Akyao, makasih. Oke, ada Bu Sintia ya terakhir? Sama-sama. Ibu Naturegen, makasih sama-sama. Ibu Sintia, kalau sudah PBK di online karena kesalahan bayar, apakah ada pemeriksaan lagi? Oh, enggak sih. Kalau PBK tuh nggak akan pemeriksaan ya. Ibu Cynthia Lim. Oke, teman-teman yang mohon maaf yang, Oke, yang belum jadi nggak ada pemeriksaan kalau hanya PBK doang sih, santai aja. Oke, itu teman-teman ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.